Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Memang Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Sehingga kita menjadi umat-umat yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kita baik semua, sehat-sehat, tidak kurang suatu apapun, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kita pagi ini masih diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik, pujian, penyembahan kita di hadapan Tuhan, itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita akan bersungguh-sungguh hati memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita hubungi hadirat Tuhan, kita sembah, kita datang di hadapannya, berikan penyembahan pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah dan kesempatan yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau Tuhan terus memberikan pujian penyembahan kami. Untuk kami boleh Tuhan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan kasih Kristus jemaat saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Angkat pujian ini. Haleluya. Sama-sama katakan. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Di hadapan Tuhan katakan, Bapakku datang menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini, ku percaya ada bagiku, ada bagiku.
penyembahan kami di hadapan-Mu Yesus. Teruskan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Persembahkan ini Tuhan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan Kau bertata di atas pujian kami Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau memberkati kami sampai saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami siap terus memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Jemaat Tuhan yang percaya dan bersiap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan dan hormat, pujian hanya bagi Dia Tuhan kita Yesus Kristus. Allah kita adalah Allah yang hebat, amin. Allah yang perkasa, amin. Allah yang berkuasa atas hidup kita, amin. Mari naikkan pujian di hadapannya lebih lagi, haleluya. Tepuk tangannya semua. Tambah
semua. Haleluya. Jangan ragukan kekuasaan Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Tuhan dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Sama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Haleluya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Haleluya. Sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tepuk tangannya lebih lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya, Kaulah yang berkuasa. Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan terus beserta dengan kita. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah firman-Nya yang akan menolong kita. Percayalah janji-janji Tuhan yang digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Persiapkan hati, sebentar silahkan duduk untuk kita bersama-sama diberi kesempatan memberikan persembahan untuk kemajuan gereja kita. Tetap dalam hadirat Tuhan. Persiapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Yang boleh membentuk iman hati kita. Percayaan kita tetap di dalam Tuhan. Percayalah janji-janji Tuhan yang tergenapi dalam kehidupan kita. Sebab janjinya ya dan amin. Kita imani, kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Bapa, kami percaya, kami hidup oleh karena percaya di dalam Engkau. Katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Yang terjadi
kasih-Mu Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan dengan penuh iman di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, Percayalah, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. dengan kasih Kristus kembali jemaat saya ajak untuk bangkit berdiri. Dan sembuhkan, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan, bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Dengan iman katakan di hadapan Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan, Di jemaat-Mu Tuhan, Kau bersabda percaya hanya kepada Engkau. dan selamatkanku. Terima kasih. Tiada yang mustahil Yes, tiada yang mustahil di hadapan Tuhan. Yesus, ku percaya padamu lebih lagi. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya Dengan kasih Kristus Bapak Suaryanto, mohon maju ke depan untuk berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Mari kita sepakat berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, kebenaran, damai sejahtera, sukacita seperti yang di surga, yaitu terjadi di tempat ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, ya Tuhan, urapan Allah Roh Kudus melingkupi setiap pribadi kami, baik hamba-Mu yang akan berbicara, baik setiap kami yang mendengar. Kami dipersekutukan dalam kuasa firman-Mu oleh kekuatan Allah Roh Kudus.
Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu yang Maha Kudus, penebus kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan shalom semuanya, Bapak Ibu Saudaraku. Iya, salam sehat, salam kasih persaudaraan, salam Philadelphia. Haleluya, puji Tuhan. Ini saking semangatnya. Haleluya, puji Tuhan. Oke, lama tidak berjumpa dan kiranya kita boleh tetap bersukacita di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Karena sekarang nggak bisa salaman, jadi coba tengok kanan kiri, kasih salam saja ngomong begini, Corona konrono, katakan begitu. Haleluya, puji Tuhan ya. Iya, biarkan Corona walaupun sempat memisahkan kita, nggak jumpa selama beberapa waktu, tapi kita boleh berjumpa lagi pagi hari ini. Sekarang ini memang menjadi serba repot ya Bapak Ibu. Kalau dulu ada istilahnya, kalau temen guyon gitu, orang nggak tahu malu dibilang dasar rai gedek gitu saudaraku ya. Sekarang berubah dasar rai plastik gitu saudaraku ya, haleluya, puji Tuhan. Tapi mau tidak mau harus kita punya rai plastik sekarang ya, karena untuk menjaga segala sesuatunya. Pak Anton terima kasih sudah mengundang kami. Saya bilang Pak sudah bisa keluar, Pak Anton bilang sudah bisa keluar atau belum, saya bilang sudah Pak. Katanya sudah bosan dalam tempurung, haleluya, gak kemana-mana soalnya. Markus pasal yang ke-6, mari kita buka sama-sama. Saya kasih judul firman Tuhan pagi hari ini, 4 alasan penghalang mujizat. Kadang-kadang mujizat itu menjadi susah atau tidak terjadi dalam hidup kita. Karena 4 alasan yang sering kita kemukakan dan kita belajar sama-sama dari bagian firman Tuhan ini. Markus pasal yang ke-6 ayat 30 dan seterusnya. Ini cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi saya melihat ada banyak khotbah tentang ayat-ayat ini. Biasanya enggak diceritakan latar belakangnya. Langsung kepada mujizatnya. Nah saya ingin bicara dan kita akan belajar sama-sama latar belakang kenapa mujizat ini terjadi. Ayat 30, Markus 6 ayat 30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Jadi rupanya kalau Bapak Ibu membaca bagian sebelumnya, di pasal 6 ayat 6b, di sana Tuhan Yesus mengutus ke-12 rasul. Jadi mereka diutus, mereka harus praktek kerja lapangan, mereka mendoakan orang, mereka ngusir setan, mereka ngajar. Dan ayat yang ke-30, di sana mereka kembali kepada Yesus dan melaporkan apa yang sudah mereka kerjakan dan ajarkan. Jadi konteksnya mereka baru saja selesai dari aksi misi program pelayanan lapangan 31. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Kemudian di ayat 31 muncul ide dari Yesus. Ayo kita refreshing, ayo kita retreat. Karena begitu banyak orang yang datang dan pergi dilayani dan mereka capek. Dan Alkitab berkata mereka perlu beristirahat. Sebab mereka gak sempat makan. Saking sibuknya pelayanan, gak sempat makan, gak sempat istirahat. Jadi Yesus berkata, ayo kita pergi ke tempat yang sunyi, kita retreat. Jadi refreshing itu rupanya alkitabiah.
Yesus mengusulkan sebuah ide bahwa mereka harus sendirian beristirahat, makan-makan, sharing-sharing. Lepas dari tuntutan pelayanan dari orang banyak. 32. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika mereka berangkat ke tempat yang sunyi, sebenarnya ingin menghindar dari orang banyak. Sebenarnya ingin beristirahat, sebenarnya ingin makan-makan, sharing-sharing. Membicarakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam pelayanan-pelayanan mereka. Tapi sementara mereka bertolak ke seberang, orang banyak lihat dan kemudian orang banyak ini dia ambil jalan darat memutar. Dan rupanya lebih cepat yang jalan kaki daripada naik perahu. Karena ketika Yesus mendarat di tempat itu, orang banyak sudah menunggu untuk dilayani. Dan Bapak Ibu kenal Yesus kita. Walaupun mereka janjinya sama murid-murid istirahat, makan-makan, sharing-sharing. Tapi ketika lihat orang banyak, Alkitab berkata, hatinya ini loh, hati gembala yang gak tega. Lihat orang banyak yang tidak terlayani. Dan pada akhirnya Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Itu di akhir ayat 34. Jadi yang diajarkan Yesus banyak. Saya mau tanya Bapak Ibu. Kalau yang diajarkan itu banyak, kira-kira pengajarannya sebentar atau lama? Yang diajarkan bukan cuma satu hal. Yang diajarkan banyak hal kepada mereka. Dan kita tahu ceritanya, pengajaran Yesus berlangsung sampai malam. Artinya, tidak jadi makan-makan, tidak jadi istirahat, tidak jadi refreshing, tidak jadi santai. Mau menghindar dari orang banyak, tapi sudah ditunggu orang banyak. Dan hati Yesus tergerak sebab mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Nah Bapak Ibu Saudaraku, di situasi seperti itu, nanti kalau kita bandingkan dalam versi Lukas, pada akhirnya 12 murid sepakat ngomong sama Yesus untuk membubarkan kumpulan itu. Karena lapar, gak ada makanan. Kalau di Markus ini tidak dijelaskan beberapa orang yang usul kepada Yesus. Tapi nanti dibandingkan di Lukas, ke-12 muridnya mengatakan kepada Yesus, Guru, hari sudah mulai malam. Tempat ini tempat yang sepi. Suruh mereka pulang supaya mereka cari makan masing-masing. Mari kita lihat ayat yang ke-35. Kalau di sini gak jelas siapa yang ngomong ya Bapak Ibu. Tapi kalau di Lukas, 12 muridnya sepakat ngomong sama Yesus. 35. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, ini versi Lukas 12, lengkap murid-muridnya ngomong sama Yesus. Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. 37. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?
Iya, sampai di sini saya percaya kita sudah hafal ceritanya ya. Bapak Ibu Saudaraku, 12 murid mengusulkan, it's good idea but not God's idea. Jadi ide yang bagus, tapi bukan idenya Tuhan. Idenya masuk akal, mereka bilang, Tuhan ini sudah malam, tempatnya sunyi, gak ada makanan. Jadi suruh Tuhan selesailah ngajar, Tuhan selesailah mengajarkan banyak hal, bubarkan mereka supaya mereka cari makan masing-masing. Bapak Ibu, masuk akal, usulnya masuk akal. Karena sebenarnya sih kalau saya meneliti alasan murid-muridnya mengusulkan itu karena mereka juga lapar, saudaraku. Alkitab tadi berkata mereka belum sempat makan. Yesus janjinya mau ngajak refreshing, makan-makan, santai-santai, sampai di sana ya ngajar lagi. Dan biasanya kalau Yesus ngajar, dia juga doakan orang-orang, dia juga praktekkan, demonstrasikan kuasa Allah dan sebagainya. Pada akhirnya makan mereka tertunda, istirahat mereka tertunda. Pengajaran berlangsung lama sampai malam. Dan akhirnya mereka lapar, mereka usul sama Yesus, bubarkan saja kerumunan ini supaya mereka bertanggung jawab cari makan masing-masing. Tapi Yesus dia berkata, tidak, kamu harus kasih mereka makan. Lah, mereka aja belum sempat makan, saudaraku. Tapi mereka harus kasih makan. Nah, sekarang kita lihat 4 alasan penghambat mujizatnya apa. Yang pertama, mereka berkata tempat ini waktu sudah mulai malam. Jadi alasan penghambat mujizat yang pertama adalah alasan waktu. Hayo, berapa banyak dari kita yang seringkali mengemukakan alasan waktu untuk tidak mempercayai mujizat Tuhan bisa terjadi. Banyak orang berkata, ini waktunya sudah malam. Sementara 5.000 pria butuh dikasih makan. Ini waktunya sudah malam. Gak mungkin beli roti, gak mungkin masak-masak. Banyak kita seringkali berkata, aku sudah capek berdoa. Ini waktunya sudah lama aku berdoa. Ternyata Tuhan gak jawab-jawab juga doaku. Ada seseorang yang berkata, Pak, doakan saya ya, supaya saya ketemu jodoh. Itu loh teman saya itu loh. Truk aja ada gandengannya, saya kok masih single terus. Nah gitu saudaraku ya. Teman saya itu loh sudah ganda campuran, saya masih single putri terus. Nah gitu saudaraku ya. Ya berdoa ya, saya hanya bisa berdoa segala sesuatu itu pasti indah pada waktunya. Tapi Om Gembala cepat-cepat doanya ya. Sebab umur saya ini loh sudah hampir expire. Bilang sama sebelah, bagi Tuhan gak ada expire. Bilang begitu saudaraku ya, haleluya, puji Tuhan. Gak ada umur expire. Bapak Ibu tahu Abraham ditolong Tuhan. Abraham mengalami janji Tuhan, umur berapa? Berapa lama dia nunggu janji Tuhan? Bapak Ibu nggak ada buat Tuhan waktu expire, umur expire nggak ada, saudaraku, nggak ada. Yang setuju katakan amin, haleluya. Jadi jangan kasih alasan waktu untuk kita tidak mempercayai mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan bisa terjadi di segala waktu. Nanti periksa Alkitab, ada mujizat di waktu siang, ada mujizat di waktu malam. Hayo. Murid-murid berpikir secara logika, ini nggak mungkin, waktunya sudah malam. Di mana kita akan dapat makanan? Kita sendiri lapar, kita sendiri belum masak. Jadi mereka berkata, Tuhan, waktu sudah mulai malam. Bubarkan saja kerumunan ini. Tapi Yesus berkata, tidak. Haleluya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menguasai waktu. Yang setuju katakan amin, saudaraku, haleluya.
Corona sudah berlangsung berapa bulan saudaraku. Dan banyak orang berkata, kapan selesai Pak Gembala? Kapan selesai Tuhan? Tunggu waktunya Tuhan. Dan biarkan kita melihat apa yang Tuhan akan lakukan dengan keputusannya. Alasan yang pertama, alasan waktu. Jadi jangan kita tidak mempercayai Tuhan. Ragu-ragu kepada janjinya. Hanya karena alasan waktu. Yang kedua, dikatakan tempat ini sunyi. Alasan yang kedua, alasan suasana. Alasan suasana. Suasananya sunyi. Gak mungkin ada mujizat. Suasananya sunyi. Gak mungkin ada pertolongan. Gak ada yang nolong kita. Suasananya gak kondusif. Bapak Ibu, kalau kami boleh bersaksi, justru di masa pandemi corona ini, di GPDI Karisma Kalinegoro, Tuhan tambahkan 20 jiwa lebih saudaraku. 20 jiwa lebih mereka yang gerejanya belum buka saudaraku. Dan kemudian baru ngerti di dekat mereka ternyata ada gereja. Ada orang yang sudah tahunan gak ke gereja. Dan kemudian ketika corona justru semangat lagi saudaraku. Kemudian ada satu keluarga dari luar kota beli tanah di Kalinegoro, bangun rumah, menghabiskan masa tua mereka di sana, tambah jemaat lagi. Saudaraku, kami punya welcome song ya. Jadi kalau ada jemaat yang baru datang, kami sambut dengan 2 hadiah. Yang pertama lagu ucapan selamat datang itu ngarang sendiri ya, dikasih Tuhan kepada anak saya. Selamat datang Bapak Ibu Saudara bergabung dengan kami. Rasakan hadiratnya, memuji menyembah dia dengan sepenuh hati. Bersuka cita muliakan dia dalam karisma family. Saya kasih pancingan supaya Bapak Ibu di tempat ini banyak anak-anak muda kreatif. Bikin lagu simpel ucapan selamat datang untuk jiwa baru. Dan mereka akan terkesan. Haleluya. Kemudian dikasih cindera mata saudaraku. Dan Anda bukan orang yang lain lagi. Jadi kalau sudah begitu saudaraku. Mereka akan datang lagi kebaktian. Haleluya. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu, orang boleh berkata corona susah. Orang boleh berkata pandemi ini bikin repot, bikin susah. Suasananya gak nyaman, kemana-mana terbatas. Tapi di tempat kami bersyukur dan itu membuat pelayan-pelayan semangat. Karena ada hampir 20 lebih saudaraku, jiwa baru yang Tuhan tambahkan kepada kami. Dan luar biasa, jangan batasi Tuhan dengan suasana apapun. Yang setuju katakan amin saudaraku, haleluya. Murid-murid berkata ini suasananya sepi. Ini suasananya sepi, gak mungkin ada mujizat. Bapak ibu saudaraku, kehadiran Tuhan itu jangan dirasa-rasakan dengan suasana. Suasananya enak apa enggak enak sebenarnya Tuhan tetap hadir. Ya, kita merinding-merinding atau tidak Tuhan itu hadir. Karena ada banyak jemaat, wah hari ini pujiannya gak enak. Aku gak ngerasakan sesuatu. Lah kalau gak ngerasakan sesuatu yang salah bukan Tuhannya yang gak hadir saudaraku. Hati kita yang sudah jengkel duluan. Jadi ayo buka hati, biarkan dalam suasana apapun Tuhan hadir, Tuhan memberkati, Tuhan menjamah. Haleluya. Alasan yang kedua alasan suasana. Dan alasan yang ketiga adalah alasan tempat. Tempatnya tempat sunyi Tuhan. Tempatnya gak strategis. Tempatnya itu tidak memungkinkan mujizat terjadi. Hayo. Banyak kali kita mengukur mujizat Tuhan dengan tempat. Banyak kali kita melihat mujizat Tuhan, mengukur mujizat Tuhan dari lokasi. Ya, saya maklum kalau Bapak Ibu ingin buka usaha, lalu Bapak Ibu harus survei tempat, dan kemudian oleh tuntunan Roh Kudus, saudaraku, saya percaya untuk orang-orang yang dituntun oleh Tuhan, mungkin awalnya ini tempatnya kayaknya enggak strategis ya. Tapi kok Tuhan taruh di hatiku
bikin cabang di sini. Misalnya gitu ya saudaraku ya. Ayo belajar taat sama Tuhan, belajar peka sama Tuhan. Biarkan Tuhan yang menuntun semua urusan-urusan yang seperti ini. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, Kalinegoro tempat pelayanan kami, itu awalnya adalah perumahan, saya pernah cerita ya, RS 11. Rumah sangat sederhana sebab sedikit sekali semennya sehingga serasa sempit dan sumpek sekali sampai-sampai selonjor saja susah. Nah kira-kira begitu saudaraku ya. Itu Kalinegoro saudaraku ya. Tapi bersyukur hari ini teman saya dia nasihatin saya begini. Jangan kemana-mana, tetap di saluran yang satu ini. Jadi maksudnya kamu gak usah cari pelayanan di kota lah. Kamu susah-susah begini, kamu tetap di sini karena yang pertama, Tuhan bisa pindahkan kamu ke kota. Tapi yang kedua, Tuhan bisa rubah tempat ini jadi kota. Ketika dia ngomong begitu saudaraku, yang kedua ini lebih menyala kepada saya. Tuhan bisa ubah tempat ini jadi kota. Dan hari ini perkembangan tempat pelayanan kami itu jalur yang luar biasa diberkati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya ingin sampaikan adalah jangan batasi Tuhan dengan tempat. Di segala tempat, kalau lihat di Alkitab Tuhan pernah bikin mujizat di segala tempat. Di pinggir pantai ada mujizat, di atas gunung ada mujizat saudaraku. Di rumah tangga ada mujizat. Jadi mujizat bukan hanya ketika kita ibadah. Di rumah tangga ketika mezbah keluarga. Bapak Ibu siaran ibadah online. Jangan berpikir bahwa gak akan ada mujizat di sana. Alkitab mencatat sekian puluh mujizat terjadi di rumah. Jadi mari percaya di segala tempat Tuhan bisa nyatakan kemuliaannya. Yang setuju katakan amin saudaraku, haleluya. Sekarang kita kembali kepada persoalan yang belum teratasi. Kamu harus kasih mereka makan. Alasan yang keempat adalah biasa, alasan keuangan saudaraku. Mereka berkata, apakah kami harus membeli roti seharga 200 dinar? Untuk memberi mereka makan. Alasan keuangan, alasan persediaan, alasan modal. Tapi ternyata sebenarnya Tuhan itu Tuhan yang sudah ngerti jalan keluarnya. Saya sering menjelaskan bahwa kalau genggaman kepalan tangan saya ini kita gambarkan hidup kita. Dari awal sampai akhir kita hari ini gak ngerti apa yang ada di depan. Tapi posisi Tuhan itu ada di luar genggaman ini. Posisi Tuhan ada di luar. Di luar melingkupi hidup kita. Jadi sebenarnya buat Tuhan semuanya sudah selesai. Tuhan tidak pernah dikuasai waktu. Kita yang berjalan menurut dikuasai waktu, kita gak ngerti apa yang akan ada di depan. Tapi Tuhan itu jauh lebih besar dari kepalan tangan hidup kita ini. Jadi Tuhan sudah ngerti apa yang bakal terjadi di akhirnya. Sehingga ketika Tuhan berkata, kamu harus kasih mereka makan. Tuhan sudah punya solusi. Tuhan itu sudah ngerti akan ada solusinya. Ketika Tuhan mengizinkan sebuah persoalan dalam hidup kita, ingat Tuhan sudah ngerti solusinya. Pandangan kita ini terbatas. Kita melihat ke sebelah sana mentok tembok. Ya hanya tembok ini saja yang kita bisa lihat. Kita nggak bisa lihat 100 meter di balik tembok sana. Kesini juga mentok tembok. Kita nggak bisa lihat 100 meter di sebelah tembok sana. Itu kita. Nggak ngerti. Kalau aku ke sana, apa yang akan aku temui di sana? Kita nggak ngerti. Tapi Tuhan itu seperti polisi yang pakai helikopter. Ketika Tuhan seperti polisi yang naik helikopter, dia bisa lihat 1 kilo kanan kiri muka belakang, dia ngerti. Halangan-halangan apa saja. Penjahat lari dari polisi, saudaraku, dia harus cari-cari jalan. Aduh, buntu. Aduh, gak ada jalan keluar. Polisinya di atas pakai helikopter. Dia belok sedikit sebenarnya ada jalan untuk lari. Tapi karena dia gak lihat saudaraku.
Jadi mari jangan batasi Tuhan dengan alasan apapun. Jangan berkata suasananya nggak mendukung. Jangan berkata tempatnya nggak strategis. Jangan berkata waktunya sudah cukup lama. Jangan berkata nggak ada uang, nggak ada modal. Gimana kita akan memulai proyek raksasa ini? Biarkan kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Boleh berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan nyatakan kebaikan dan kemuliaannya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, perhatikan ayat selanjutnya. Ayat yang ke-38. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Ayat 42 perhatikan. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Sampai kenyang saudaraku. 43. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan 5.000 orang laki-laki. Dengan wanita, dengan anak-anak mungkin lebih. Tapi menarik. Kenapa kok lebih 12 keranjang? Kenapa lebih 12 keranjang? Apakah kebetulan ketika muridnya Yesus 12? Dan 12-12-nya sepakat mengusulkan hal yang sama. Bubarkan kerumunan ini supaya mereka cari makan masing-masing. 12-12-nya lapar saudaraku. Tapi saya percaya ini pengajaran Yesus. Dia ngajar bukan hanya teori, tapi kemudian dia demonstrasikan ada sebuah kuasa dari 5 roti, 2 ikan. Yesus gak makan sendiri saudaraku. 5 roti, 2 ikan gak cukup buat 5.000. Tapi dia mengucap syukur untuk yang kecil. Ayo jemaat Philadelphia belajar mengucap syukur buat yang kecil. Wah corona ini pendapatan saya menurun Pak. Angkat kepada Tuhan, terima kasih buat 5 roti dan 2 ikan Tuhan. Angkat, mengucap syukur buat yang kecil. Dan hebatnya lagi, sama Yesus setelah mengucap syukur, dipecah-pecahkan. Dibagi-bagikan. Aduh Pak gimana mau nabur? Kalau penghasilan saya berkurang seperti ini gimana saya menabur? Belajar dari 5 roti 2 ikan saudaraku. Waduh, kami di masa pandemi corona ini saudaraku, jemaat justru diberkati dengan logistik yang berlimpah. Mereka berkata, Pak Gembala, rasanya kita ini susah, gak bisa pergi kemana-mana. Tapi secara berkat logistik, secara berkat jasmani, justru kok corona ini berkatnya melimpah. Ada banyak orang yang sayang kepada kami saudaraku. Pak Gembala, Pak Denny, berapa keluarga yang perlu dibantu? Sekian. Saya kasih tahu, datang logistik saudaraku. Kemudian tim diakonia bagi, tetangga dapat saudaraku. Biarkan kita kelola yang sedikit itu, mengucap syukur, dipecah-pecahkan. Dan ternyata mujizatnya adalah, mereka makan sampai kenyang, dan sisa 12 keranjang. Sekali lagi, saya percaya nggak ada kebetulan. Murid Yesus 12 dan sisanya juga 12 keranjang. Saya percaya Yesus sedang ngajar begini. Kalau kamu percaya, kalau kamu tidak beralasan untuk tidak mempercayai kuasa kemuliaanku, maka lihat. Sekarang, mungkin kalau saya jadi Yesusnya, sekarang 1 orang makan 1 keranjang. Haleluya, puji Tuhan. Tanggung jawab mangan, haleluya. Wes sak
kapokmu. Gitu saudaraku ya. Kalau saya jadi Tuhan Yesusnya. Yesus sedang ngajar sesuatu. Tapi yang jelas sisa 12 keranjang karena mujizatnya ada di Israel. Kalau mujizatnya di Jogja, oratura. Haleluya, puji Tuhan ya saudaraku. Kalau mujizatnya di Jogja gak sisa saudaraku. Kenapa? Dibungkusin. Coba lihat ayat yang terakhir yuk. Kita akan akhiri firman Tuhan ini dengan membandingkan cerita yang sama dari Yohanes pasal yang ke-6. Oke, kita akan akhiri dan kita akan sedikit melihat cerita yang sama tapi versi Yohanes. Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang ke-5. Ini cerita yang sama ya. Yohanes 6 ayat yang ke-5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan?" Ayat 6 perhatikan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Pernah memperhatikan kalimat di dalam ayat yang ke-6 itu saudaraku? Ketika Yesus tanya sama Filipus, "Filipus, di mana kita beli roti supaya kita bisa kasih makan mereka?" Filipus nggak ngerti jawabannya. Tapi ayat 6 berkata, itu dikatakan kepada Filipus karena Yesus sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Jemaat Tuhan, persoalanmu hari ini, kita nggak ngerti gimana jalan keluarnya. Tapi Tuhan sudah ngerti apa yang hendak dilakukannya. Yang terakhir, ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Perhatikan kalimat ini. Sebanyak yang mereka kehendaki. Pernah memperhatikan kalimat yang terakhir itu? Mujizat terjadi sebanyak yang mereka kehendaki. Bukan Tuhan kehendaki. Jadi kalau seperti master, Yesus itu lagi nantang begini. Kamu mau apa? Kamu mau seberapa banyak mujizatnya? Jadi kadang-kadang jemaat Tuhan, mujizat terjadi sesuai dengan wadah iman kita. Kalau wadahnya kecil, mujizatnya kecil. Kalau wadahnya gede, mujizatnya juga gede. Beberapa kali kan Tuhan tanya, apa yang engkau mau aku perbuat bagimu? Beberapa kali loh Tuhan kasih tantangan begitu. Tuhan ngomongku beri satu permintaan. Gitu kan. Sama Salomo dia ngomong begini. Kamu mau minta apa? Ayo. Kalau Tuhan ngomong kamu mau minta apa berarti sekarang terserah Salomo nih. Salomo mau minta apa? Kepada beberapa orang sakit. Apa yang engkau mau aku perbuat bagimu. Apa saja. Dan sekarang di mujizat ini. Alkitab berkata mujizat itu terjadi sebanyak yang mereka kehendaki. Pagi hari ini apa yang Bapak Ibu jemaat kehendaki? Mujizat terjadi dalam hidupmu. Impian kecil tercapai 100% tetap kecil. Tapi impian besar, enggak usah tercapai semuanya deh. Tercapai 50% saja, tetap besar. Sekali lagi, impian kecil tercapai semuanya tetap kecil. Tapi impian besar tercapai separuh saja tetap besar. Jadi mumpung mimpi belum ditarik pajak. Mimpilah yang besar. Haleluya, puji Tuhan ya. Sebelum saudaraku Menteri Keuangan menarik pajak untuk mimpi-mimpi besar. Mari mimpi yang besar. Sebab Tuhan tidak pernah bisa dihalangi dengan tempat, dengan waktu, dengan suasana, dan dengan kondisi keuangan kita.
Dia bisa melakukan mujizatnya sesuai dengan iman kita. Amin firman Tuhan. Mari saya undang pemain musik, singer maju ke depan. Sebelum saya serahkan kepada tim pengembalaan untuk perjamuan kudus, kita mau worship dulu. Saya senang kalau ketemu House of Worship ini, worship saudaraku ya. Kita nyembah Tuhan dulu, kita merenungkan firman Tuhan, bangkitkan iman kita. Supaya ketika nanti kita masuk perjamuan yang kudus, maka imanmu sudah dibangkitkan dan diperbaharui. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, itu semua untuk kebaikanku. Kita percaya bahwa waktu Tuhan waktu yang terbaik. Dia tidak pernah salah mengizinkan persoalan ada dalam hidup kita. Dan biarkan setiap kita terima mujizat yang baru pagi hari ini. Terima kasih buat setiap waktu yang kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Sebab semuanya kami tahu untuk kebaikan kami dan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, mari percaya. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan, bila kau izinkan, mari mengucap syukur. Terima kasih buat persediaan yang menipis. Terima kasih buat apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mujizat terjadi dalam segala situasi hidup kami, Tuhan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya pasti yang terbaik. Apakah firman ini menjawab pergumulan dan kebutuhanmu pagi hari ini? Adakah yang sedang dirumahkan? Adakah yang sedang mengalami persediaan menipis? Adakah yang sedang sakit? Adakah yang sedang susah?
Mari percaya bahwa jangan beralasan waktu, jangan beralasan tempat, jangan beralasan suasana. Tuhan ada bersama-sama dengan kita pagi hari ini. Jangan beralasan persediaan dan keuangan kita, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu orang-orang yang percaya, mari saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Untuk kita memahami dan percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari angkat tangan kita, katakan sama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah Tuhan, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang cepat saja. Waktu Tuhan yes, kami percaya Engkau gembala yang baik. Ini domba-dombamu, Tuhan berikan mujizat-Mu untuk hidup mereka. Hati yang luka disembuhkan dalam nama Yesus. Hati yang tertolak dipulihkan. Waktu Tuhan sama-sama. Waktu Tuhan, haleluya. Kami percaya. Ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, percaya, percaya. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada tim pengembalaan untuk perjamuan kudus. Haleluya. Saudaraku, pagi hari ini kita telah diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan. Saat ayat terakhir dibacakan, saya teringat apa yang ditulis di situ. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, membagikan pada murid-muridnya. Persis seperti yang tertulis dalam Matius 26 saat perjamuan terakhir Yesus. Saat ini kita pun sedang mengalami peristiwa seperti yang dialami dalam khotbah siang hari ini, yaitu Yesus sedang membagikan roti
dan anggur. Yang merupakan mujizat yang akan dia lakukan melalui peristiwa itu. Persoalannya adalah, sudahkah kita siap? Mari saya undang pelayan perjamuan maju ke depan. Kita juga masing-masing mempersiapkan diri. Adakah kita sudah layak untuk roti Tuhan, yaitu tubuh Kristus, darah Kristus masuk dalam diri kita? Kalau masih ada hal-hal yang tidak beres, baik di pikiran kita, baik di tindakan kita, atau dosa yang kita lakukan, kita minta ampun terlebih dahulu, biar berkat Tuhan sebentar tercurah dengan luar biasanya. Mari kita hampiri Tuhan dalam doa. Kami berterima kasih Tuhan pada pagi hari ini buat firman-Mu yang begitu gamblang menjelaskan bagi kami. Dan kami kembali diingatkan, bagi Engkau mujizat itu adalah kecil. Dan Engkau lakukan itu tiap saat Tuhan, dimanapun Engkau kehendaki. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Juga kami percaya Tuhan, pada saat ini mujizat itu akan berlaku Tuhan di tengah-tengah sidang-Mu di tempat ini. Manakala Tuhan Engkau memberkati roti Tuhan ini, maka mujizat itu akan turun. Oleh karenanya sehati kami mohon Tuhan, mari Bapa, Engkau kiranya berkenan mengedangkan tangan-Mu, memberkati roti Tuhan dan cawan Tuhan ini, supaya sebentar kalau kami terima, boleh mendatangkan berkat dan kekuatan bagi kami Tuhan. Dan nama Kau dipuji dan dipermuliakan. Layakkanlah kami juga Tuhan. Kalau masih ada Tuhan, baik itu besar atau kecil hal yang tidak berkenan, Engkau kuduskan Tuhan. Engkau sucikan Tuhan. Sehingga benar-benar kami hari ini akan alami berkat yang luar biasa dari Engkau. Terima kasih Bapa. Dengan penuh syukur dan terima kasih kami bersama-sama akan sambut roti Tuhan dan cawan Tuhan, yaitu tubuh darah Kristus. Amin. Kita nyanyikan nyanyian ini lagi. Pelayan perjamuan akan melayani saudara sekalian. Yang terbaik, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Terbaik. Saudara ada kesempatan untuk melepas dulu keadaan sulit. Tetap percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Mujizat-Mu tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Hati-Mu pun Tuhan yang rindu anak-Mu berbahagia, tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Adapun kalau kami sedang menghadapi masalah-masalah besar, adapun kami menghadapi kesulitan-kesulitan, itu adalah langkah Engkau menuntun kami meningkat untuk lebih tahan, lebih kuat Tuhan di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan. Dan pada siang hari ini kami bersyukur Tuhan, boleh menerima tubuh dan darah-Mu yang akan menjadi berkat kekuatan bagi kami, khususnya berkat rohani dan kemudian berkat jasmani dan lain-lainnya. Oleh karenanya, terlebih dahulu kami mohon sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan. Mungkin masih ada ganjelan-ganjelan, masih ada kebencian, masih ada pikiran-pikiran kotor dan lainnya. Engkau lalukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kuduskan supaya kami boleh menjadi tempat yang indah untuk masuknya tubuh dan darah-Mu sebentar dalam diri kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan marilah kita angkat roti Tuhan dengan tangan kanan. Dan dengarlah firman Tuhan. Ketika Yesus sedang makan, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan pada murid-muridnya dan berkata, makanlah, inilah tubuhku. Tuhan, kami berterima kasih. Kalau boleh menikmati tubuh Kristus berarti Engkau bersekutu dengan kami. Kami dilayakkan, kami berterima kasih. Ajar kami membalas kasih-Mu dengan menghormati Engkau Tuhan. Belajar hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih, kami bersama-sama akan makan roti Tuhan, yaitu tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami makan tubuh Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Walaupun yang kami makan adalah roti buatan tangan manusia, tapi berkat Engkau itulah Tuhan yang mengubahkan segala-galanya Tuhan. Karamayata kalabas. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Mari kita angkat cawan Tuhan dengan tangan kanan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap berkat, serta membagi-bagikan pada muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kami bersyukur Tuhan, melalui masuknya darah Engkau dalam diri kami, dosa kami diampuni janji-Mu Tuhan. Kutuk-kutuk dosa pun dilalukan, dipatahkan Tuhan. Kau ubah oleh berkat-Mu yang akan datang.
Dan kami akan hidup dalam kemenangan-Mu Tuhan. Oleh karenanya, dengan penuh syukur dan terima kasih, kami bersama-sama akan sambut dan minum zaman Tuhan, yaitu darah Yesus. Kami minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Kami percaya, walaupun yang kami minum adalah anggur dan roti kecil, tapi ada kuasa sorga yang menyertai kami, sehingga kami memperoleh berkat kekuatan dari Engkau. Engkau menyertai kami, segala kutuk kuasa-kuasa dosa Kau hancurkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kami boleh jalan di jalan-Mu senantiasa, boleh menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kami serahkan kembali. Haleluya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia ada dalam hidup kita. Dia masuk lebih dalam lagi dalam kehidupan kita. Haleluya. Sementara saudara diberi kesempatan untuk memberikan persembahan, mari pujikan dengan penuh iman. Takkan pernah ku ragu lagi. Haleluya. Yes. Terima kasih Yesus. Engkau ada dalam hidup kami. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku.
akan dengarkan beberapa pengumuman dari gereja. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh mengikuti ibadah kita yang pertama. Tak terasa bahwa kita sudah mulai masuk menyongsong Natal. Saat ini akan saya umumkan ada beberapa pengumuman. Yang pertama, ucapan terima kasih kami kepada Bapak Pendeta Denny Yoga yang telah melayani bangun pagi-pagi dari Magelang ke sini. Terima kasih Pak Pendeta. Kemudian rangkaian ibadah Natal hari ini ada Natal Youth jam 18 untuk anak-anak muda ya di tempat ini. Kemudian di kaum pria juga akan ada perayaan Natal juga pada besok Senin 14 Desember menempati di Hotel Butik belakang atau utara Galeria. Yang berikutnya adalah bahwa tanggal 25 kita ada ibadah atau perayaan sederhana Natal umum. Jadi besok tanggal 25 kita akan berkumpul di tempat ini juga untuk merayakan Natal. Hanya satu kali saja, jam 7 pagi. Sore harinya tidak ada berkenaan dengan kita kondisi COVID dan seterusnya. Saya ulangkan tanggal 25 ada Natal umum di tempat ini jam 7 pagi. Kemudian ada juga nanti sore ibadah di cabang Tugu setiap hari Minggu jam 16:15. Lalu ada acara yang kami informasikan tutup tahun tanggal 31 Desember, kita doa saja ya, ada doa di SAP Jenham Huruf, acara doa dan kesaksian tentunya. Jam 18. Kemudian Bapak Ibu, acara berikutnya tentunya setelah tutup tahun ada awal tahun, tahun baru 1 Januari di tempat ini juga 1 kali ibadah. Jam 7 pagi. Atas nama Ibu Gembala Senior dan Bapak Gembala, Pak Mus Arif, kami mengucapkan terima kasih atas setiap dukungan Bapak Ibu saudara sekalian untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan bila mana Bapak Ibu akan memberikan persembahan atau persepuluhannya, bisa ditransfer ke nomor rekening yang sudah sering kita bacakan, yaitu BCA 0374 340 723 atas nama Nyo Jongbi. Bagi nanti yang kita siarkan di online akan lihat di layar. Kemudian bagi Bapak Ibu yang senang langsung memberikan persembahannya bisa diterimakan di SAP setiap minggu jam 9 sampai jam 12. Nanti ada petugas dan hambanya yang akan menerima persembahan saudara. Untuk ibadah online tetap Sabtu ada ibadah doa jam 19 dan Minggu pagi jam 6 pagi untuk umum ibadah online. Kemudian yang penting dan harus diperhatikan, setiap ibadah kita harus mendaftar dulu ya. Tadi yang saya sebutkan ibadah-ibadah itu harus mendaftar dulu berkenaan dengan kapasitas gedung, protokol kesehatan dan seterusnya. Tetap semangat Bapak Ibu dan saudara, kita akan tetap jaga kesehatan dengan sering cuci tangan, kita jaga jarak dan jangan lupa pakai masker. Sebentar lagi kita nanti ada ibadah yang kedua, nanti Bapak Ibu keluarnya lewat samping ya, jadi pintu depan sudah ditutup biar tidak terjadi kerumunan. Sekian pengumuman, nanti doa berkat akan disampaikan oleh Pak Pendeta Musarif Haryawan. Silahkan untuk maju ke depan. Kita nyanyikan satu lagu sembah dan puji Dia. Haleluya. Sembah
Kami naikkan syukur dan terima kasih padamu Tuhan, karena Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama menikmati perjamuan kudus, kami berterima kasih, kami percaya berkat-Mu telah Kau curahkan dan masih akan Kau curahkan dalam kebaktian berikut ini. Oleh karenanya Tuhan, kami persembahkan hamba-Mu, Bapak Denny Yoga, tetap Engkau pakai dia menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu dan berkat-Mu menyertai dia, keluarga serta pelayanannya. Nama Kau dipermuliakan. Demikian juga Tuhan, segenap jemaat yang telah hadir dan telah menikmati perjamuan kudus, kami percaya tidak satupun di antara kami yang tidak terima berkat dari Engkau Tuhan. Berkat Engkau akan menyertai kami Tuhan, baik itu berkat rohani dan jasmani, sehingga kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami yang mengakhiri ibadah ini, mari Bapa, kiranya Kau berkenan mengedangkan tangan-Mu, tumpangkan atas kami satu persatu. Alirkan berkat dan kuat baru-Mu. Sebentar kami pulang dengan berkat kekuatan dari Engkau, untuk tetap hidup di dalam jalur-Mu, hidup berkemenangan dan memuliakan nama-Mu senantiasa. Bungkus kami sekalian dan kuasa darah-Mu. Dan saudaraku, pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai. Mulai pagi hari ini, siang hari dan selanjutnya sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.